warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Semangat pagi, semangat ceria, semangat sehat di masa pandemi COVID. Melalui video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang cara perkembangbiakan atau reproduksi tumbuhan dengan cara vegetatif. Yuk, kita simak. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan juga dikenal dengan istilah reproduksi. Perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan dengan memanfaatkan tubuh dari tubuh tumbuhan itu sendiri seperti bagian akar, batang maupun daun tanpa melibatkan proses fertilisasi. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan akan menghasilkan individu baru yang sifatnya sama persis seperti induknya. Tumbuhan dapat melakukan reproduksi atau perkembangbiakan secara vegetatif karena tumbuhan memiliki jaringan meristem, yaitu jaringan yang dapat berkembang menjadi bagian dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Jaringan meristem pada tumbuhan terdapat pada bagian akar, batang, maupun daun. Perkembangbiakan vegetatif dibagi dengan dua cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami diantaranya adalah rizoma atau yang disebut dengan akar tinggal, yaitu adalah bagian batang yang ada di dalam tanah. Beberapa tumbuhan bereproduksi dengan tunas pada batang yang berada di dalam tanah atau rizoma. Contoh tumbuhannya adalah kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan temulawak. Stolon atau geragi. Stolon atau geragi adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara stolon atau geragi adalah antanan, arbei, strawberry, dan rumput teki. Tunas merupakan salah satu cara tumbuhan untuk berkembang biak. Tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan tunas contohnya adalah pisang, bambu, dan tebu. Tunas adventif atau kuncup adventif adalah bagian kuncup yang tumbuh pada bagian tepi baik akar, batang, maupun daun. Tumbuhan yang berkembang biak atau bereproduksi dengan tunas adventif contohnya adalah cocor bebek, sukun, cemara, kersen, atau talok. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan di dalam tanah. Tumbuhan yang bereproduksi dengan cara umbi akar atau memiliki umbi akar adalah dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang mengalami pembengkakan di dalam tanah dan berisi cadangan makanan serta berfungsi untuk reproduksi. Tumbuhan yang melakukan reproduksi dengan cara umbi batang diantaranya adalah kentang dan ubi jalar. Umbi lapis. Umbi lapis adalah modifikasi batang dan daun.
Pada umbi lapis terdapat susunan berlapis-lapis yang terdiri dari daun yang menebal, lunak dan berdaging, dan batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Bagian umbi lapis kecil atau yang disebut dengan istilah anak umbi lapis atau siung, jika dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak atau bereproduksi dengan cara umbi lapis, contohnya adalah bawang merah, bawang bakung, dan bunga tulip. Spora. Spora merupakan perkembangbiakan tumbuhan pada fase vegetatif. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Membelah diri. Membelah diri adalah salah satu cara perkembangbiakan atau reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Tumbuhan yang mampu melakukan reproduksi dengan membelah diri umumnya adalah tumbuhan uniseluler, yaitu contohnya ganggang hijau. Perkembangbiakan atau reproduksi vegetatif pada tumbuhan juga terjadi secara buatan, yaitu melibatkan tangan manusia atau dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan diantaranya adalah cangkok. Cangkok bertujuan untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Jenis tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang berkambium. Contohnya mangga, jambu, dan jeruk. Pada batang yang dicangkok akan tumbuh akar sehingga dapat dipotong dari tanaman induk, kemudian ditanam di tanah. Proses cangkok diawali dengan mengelupaskan bagian kulit pada tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik. Okulasi. Okulasi merupakan cara perkembangbiakan dengan menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan dua tumbuhan berbeda sifatnya untuk menghasilkan tumbuhan baru yang memiliki dua sifat unggul yang berbeda pada satu tumbuhan. Contoh okulasi pada buah mangga yang berbatang kuku dengan buah mangga yang manis, sehingga akan dihasilkan pohon mangga berbatang kuku dan berbuah manis. Menyambung. Menyambung merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Teknik menyambung ini hampir mirip dengan okulasi, namun objek yang digunakan pada teknik ini adalah batang. Tujuan dari menyambung sama dengan okulasi, yaitu menghasilkan individu baru yang memiliki dua sifat unggul pada satu tumbuhan. Merunduk. Merunduk merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan cara menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Pada batang yang ditimbun tersebut akan tumbuh akar, sehingga dapat dipotong dan dipisahkan dari induknya. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk, contohnya adalah tumbuhan alamanda. Stek merupakan perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat ditanam dapat berupa batang, tangkai, atau daun. Tidak semua tumbuhan dapat distek. Hanya ada beberapa contoh tumbuhan yang dapat distek. Di antaranya adalah singkong, mawar, dan tumbuhan lidah mertua. Baiklah, demikianlah rangkaian materi tentang cara perkembangbiakan atau reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Semoga video ini bermanfaat
dan dapat menambah wawasan kalian tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat!